Oke teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatics Channel bersama saya, Nicholas Kurniawan. Oke, jadi ini mumpung ada, karena ini ikan yang super jarang sekali. Saya kerja ikan itu kurang lebih udah 10 tahun, sejak dari 2010, dan video ini kita buat tahun 2020. Ini pertama kalinya dalam sejarah saya jualan ikan hias itu ketemu botia yang seperti ini gitu. Jadi ini sengaja kita taruh di akuarium kecil supaya kita bisa videokan, kita bisa simpan kenangannya tentang dia ini. Jadi ini ikan botia macracantha, ikan asli Indonesia yang berasal dari sungai Kapuas. Jadi di Sungai Kapuas itu, tahu kan Sungai Kapuas di mana? Jadi Sungai Kapuas itu salah satu sungai terpanjang dan terbesar di Indonesia. Jadi Sungai Kapuas itu panjangnya aja 1050 km. 1050 km. Jadi kalau Jakarta Bandung kurang lebih kan ya 150 200 km ya. Kurang lebih ya itu 5 sampai 7 kali Jakarta Bandung bolak-balik. Itu panjangnya. Lebarnya itu setahu saya yang paling sempitnya itu 150 meter dan dalamnya itu rata-rata itu 15 sampai 30 meter. Jadi itu dalam loh. Jadi itu Sungai Kapuas itu tempat berbagai macam ikan hias Indonesia itu berada gitu. Jadi bahasa Inggrisnya ikan hias itu kan tropical fish, tropical. Jadi itu adanya tuh ya, kenapa dikasih nama tropical fish? Kalau menurut saya sih karena mayoritas ikan itu adanya di garis tropis gitu, di daerah tropis, di daerah khatulistiwa juga, termasuk ya ikan-ikan Indonesia itu sebagian besar mayoritasnya itu ada di yang dilewatin garis khatulistiwa ini. Contohnya ya seperti di Kalimantan tuh lewatin garis khatulistiwa, di Sumatera daerah yang banyak ikan hiasnya itu ya. Kalau setahu saya tuh ya Pekanbaru, Jambi, Palembang. Nah itu banyak ikan hiasnya. Kalau daerah yang terlalu bawah sama terlalu atas itu misalnya Lampung atau yang di atas banget itu Medan, Aceh, itu setahu saya sih agak jarang ada ikan hias yang unik-unik atau agak jarang varietas ikan hiasnya. Yang banyak varietas ikan hiasnya tuh semua ya di daerah yang dilewatin garis khatulistiwa itu. Nah ini balik lagi ke ikan yang mau kita bahas kali ini, yaitu ikan botia. Jadi ikan botia itu selain di Sungai Kapuas, dia juga bisa ditemuin di ya sepanjang Sungai Musi gitu. Jadi bisa ditemuin juga di daerah Sumatera sana. Jadi kalau ikan botia ini atau ikan clown lots itu aslinya itu warnanya nggak begini. Aslinya itu ya strip aja, ada orange, ada hitam, ada orange lagi. Jadi aslinya itu ya kayak gitu. Tapi ini ada satu yang kelainan genetik. Jadi kalau menurut saya sih ini zantik. Jadi badannya tuh kuning semua. Sampai kita lihat tuh ekornya, ini bukan ikan botia yang nggak ada stripnya, tapi ini emang zantik. Nah kita lihat dari sini, ini sengaja taruh tempat kecil soalnya dia tuh larinya kenceng. Jadi ikan botia ini ikan schooling. Ikan schooling itu ikan yang berenangnya bersama-sama. Jadi kalau teman-teman piara botia jangan satu ekor, stres dia gampang mati. Jadi ikan botia ini kalau mau piara ya minimal 10, 12, 15, 20, 30 itu bakal kalian lihat tuh schooling, dia berenangnya ke kiri sama-sama, ke kanan sama-sama. Kalau sendirian jomblo dia, kasihan. Jadi ya ini ikan yang cantik banget dan ini boleh dibilang ini ikan yang menjadi tulang punggung ekspor Indonesia. Kalau nggak ada ikan ini mungkin ekspor ikan hias dari Indonesia itu nggak berkembang, karena ini salah satu ikan yang boleh dibilang tuh peluru. Jadi orang tuh mau beli ikan dari Indonesia karena orang Indonesia nih punya ikan ini. Dan ini kita balik lagi. Jadi ini botia kesayangan kita, namanya si lemon. Mungkin dari sini lebih kelihatan. Jadi kenapa dikasih nama lemon? Karena dia itu ya warnanya kuning seperti lemon. Jadi ini sengaja kita taruh di sini ya supaya dia kelihatan jelas. Karena kalau taruh di akuarium dia lari sini, lari sana. Nah, tapi selesai video ini kita bungkus lagi, kita balikin lagi ke habitat aslinya alias akuarium rumahnya gitu. Oke. Jadi ini si lemon. Dan ini ya saya jujur sih saya masih ragu sih ini zantik atau panda atau dia cuma patternless. Nah, ini saya kurang tahu karena kalau biasanya panda itu matanya full hitam, tapi ini matanya nggak full hitam. Kalau zantik ya boleh juga dibilang
Zantik karena dia kuning semua. Patternless ya mungkin juga sih ya. Ini agak bingung saya jujur, karena ya saya juga masih belajar sama seperti teman-teman, tapi apa yang saya tahu saya sharingkan. Oke. Jadi itu teman-teman tentang Botia. Masih ada pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan ya kita bisa diskusi lebih lanjut, karena ini videonya agak spontan. Apa yang saya tahu saya sharingkan. Kalau masih ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Follow Instagramnya Venus Aquatics, subscribe juga YouTube kita ya supaya kita keep in touch terus. Kalau mau beli Botia jangan lupa DM langsung aja ke Venus Aquatics Katalog. Nah di sini, atau bisa WhatsApp kita juga di sini. Jadi ikan Botia itu ya ikan yang cantik banget lah. Dan ikan Botia ini, oh ya, Botia itu punya taring ya. Jadi kalau dia itu buat senjatanya, dan mungkin karena dia punya taring ini, dia itu bisa dikompteng sama banyak predator. Contohnya sama ikan super red. Kalau saya sih, saya gabung tuh sama ikan arowana super red. Saya gabung ikan Botia ini sama tiger fish. Uniknya, kalau digabung sama ikan-ikan yang sehabitatnya di sungai Kapuas, di Danau Sentarum sana, mereka gak berantem tuh. Mungkin karena ikan-ikan arwana, ikan tiger fish kan mereka udah sekampung. Ya mereka udah tahu nih, Botia ini punya taring. Mereka gak makan, mereka nggak galak sama ikan Botia ini gitu. Jadi ini ikan Botia ini ya bisa digabung sama berbagai jenis ikan predator. Dan kalau udah masih kecil kayak gini nih ya, ikan Botia masih kecil tuh makannya apa? Kalau saya kasih Botia ini cacing beku, kadang kasih kutu air. Kalau udah Botianya udah agak besar, itu dia mau juga bahkan sisa-sisa makanan arwana. Misalnya saya punya Botia yang udah 15 cm, piara dari kecil sampai besar 15 cm. Itu saya kasih makan arwana saya cacing, dia makan. Saya kasih makan arwana saya udang, itu mau juga dimakan. Bahkan ya Botia yang udah agak lebih besar lagi, saya kasih makan cere beku, beli di Venus Aquatics cere bekunya. Cacing beku, udang beku juga bisa beli di Venus Aquatics. Nah itu saya kasih udang beku, cacing beku, ini Botia juga mau makan. Dan kalau dia makan makan cere beku, dia cepet gedenya. Jadi kalau dibilang Botia ini karnivor, bukan juga. Dia bukan herbivore juga, karena dia kagak makan tanaman. Tapi pengalaman saya, ikan ini tuh omnivore, segala sesuatu dimakan. Jadi dia cocok lah buat tankmate arwana atau tiger fish, karena dia kan berenangnya di bawah. Dia bisa membersihkan sisa-sisa pakan dari ikan tiger fish dan arwana. Oke teman-teman, jadi ikan Botia ini kalau kita lihat di sini ya, si lemon ini masih kecil, tapi ikan Botia ini bisa besar banget. Jadi kalau di Sumatera itu ikan Botia ini ditangkap dari ukuran sebesar padi gitu, biji padi itu sebesar beras. Pas pertama kali muncul tuh sebesar beras, digedein sendiri sampai dia itu bisa besarnya gitu ya, dari yang sebesar beras ini dia bisa tumbuh. Kalau yang saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri itu bisa tumbuh sampai 65-70 cm. Dan kalau udah besar itu bisa kelihatan. Kalau saya ditanya bedanya ikan Botia cewek sama cowok gimana, kalau masih kecil gini nggak kelihatan, tapi kalau udah besar mulai dari 15 cm ke atas itu udah mulai kelihatan Botia cewek sama Botia cowok. Bedanya di mana? Kalau yang Botia cewek itu lebih buntek dia badannya, jadi lebih tinggi, lebih bulat kayak sumo. Jadi banyak yang dikit-dikit bilang, wah nih Botia saya short body nih, short body. Tapi itu kalau menurut saya itu bukan short body, tapi itu Botia cewek. Jadi kalau ikan kebanyakan itu, kalau ikan yang cewek itu dia badannya lebih lebar, lebih buntek, lebih bulat daripada ikan yang cowok. Tapi kalau teman-teman mau piara, itu yang beredar di pasaran itu ukuran 5 cm sampai 10 cm. Kenapa? Kalau di atas 10 cm itu ilegal teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu, ikan Botia ini nggak ada larangan, ini ikan umum. Tapi kalau piara yang di atas 10 cm itu, kita harus bisa membuktikan bahwa ikan ini tuh dari kita gedein sendiri, dari kecil sampai gede. Karena ikan Botia yang di atas 10 cm itu dilarang oleh pemerintah untuk diekspor. Itu aja teman-teman tentang ikan Botia. Moga-moga informatif, moga-moga bermanfaat. Jangan lupa diulangin sekali lagi, subscribe ya, supaya kita makin semangat. Jadi kalau teman-teman kasih like, kasih subscribe, kasih komentar di video ini, kita makin semangat gitu. Jadi itu really means a lot for us. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.